Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Simulasi dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk memantapkan kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 oleh KPU Kota Waringin Timur dilaksanakan di TPS 17 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang pada Selasa 30 Januari. Selain dilaksanakan di TPS sesungguhnya yang berlokasi di halaman kantor Kelurahan Sawahan, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan para pemilih juga merupakan KPPS dan pemilik hak suara sesungguhnya. Simulasi dilakukan dengan melaksanakan seluruh tahapan pemungutan hingga penghitungan akhir suara di tingkat TPS. Dalam simulasi ini, pemilik hak suara memilih 5 jenis surat suara pemilu 2024 di dalam bilik suara, mulai dari memilih calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten. Simulasi ini sebagai bahan evaluasi bagi KPU Kota Waringin Timur untuk memantapkan kesiapan dalam pelaksanaan pemilu sesungguhnya pada 14 Februari mendatang. Sehingga ketika ditemukan adanya kekurangan maka akan dilaksanakan perbaikan. Aman aja sih, nggak ada kendala, lancar. Gampang sih soalnya, sudah ada warna masing-masing dan tandanya masing-masing buat dimasukin ke kotak suara. Jadi jelas aja Bang? Jelas. Melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS Gil ya. Jadi kami melaksanakan hari ini di TPS Gil dengan KPPS yang Gil, kemudian juga pemilih yang Gil, sebagaimana di ini TPS 17 ya, 17 Kelurahan Sawahan. Jadi memang simulasi ini diadakan untuk kami memantapkan persiapan baik dari sisi penyelenggara di tingkat TPS. Jadi harapan kami nanti setelah dilakukan simulasi ini, kemantapan petugas di lapangan dan melaksanakan tugasnya, kemudian juga ini sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang menjadi mungkin ada kekurangan, mungkin nanti akan menjadi evaluasi sebelum pelaksanaan real pada 14 Februari 2024. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati berpesan agar penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten hingga TPS dapat bersinergi dengan pemerintah daerah setempat. Penyelenggara pemilu juga diharap profesional dalam menjalankan tugasnya. Mana hari ini melakukan simulasi pemilihan umum, yaitu pemungutan suara dan perhitungan suara tahun 2024. Harapannya kami berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu tahun 2024 ini agar selalu bersinergi dengan pemerintah. Setelah itu juga menjaga kesiapan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu agar kegiatan pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan jujur dan aman tentunya. Melalui simulasi ini diharapkan pelaksanaan pemilu 2024 di tingkat TPS pada 14 Februari mendatang dapat terlaksana dengan lancar tanpa adanya kendala berarti. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan pertemuan dengan BKSDA Kalimantan Tengah untuk membahas pengembangan Pulau Hanibung sebagai area konservasi dan wisata. Pengembangan Pulau Hanibung akan dimulai dengan survei dan penelitian.
Pertemuan pemerintah Kota Waringin Timur dengan BKSDA Kalimantan Tengah dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur Halikinur, Selasa 30 Januari. Pertemuan itu dihadiri langsung Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, Satata Nur Adi Rahmanta. Pertemuan ini dalam rangka membahas rencana pengembangan Pulau Hanibung di Kecamatan Kota Besi sebagai area konservasi dan wisata, di mana rencana itu disambut positif BKSDA yang memiliki visi yang sama dalam menjaga lingkungan dan satwa. Tahap awal pengembangan pulau seluas 260 hektar berstatus area penggunaan lain atau APL itu akan dilakukan survei dan penelitian oleh BKSDA bersama pemerintah Kota Waringin Timur. Hasil kegiatan itu akan menjadi dasar pengambilan kebijakan terhadap pengembangan Pulau Hanibung ke depan sebagai area konservasi dan wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kawasan yang tadinya secara APL tetapi untuk meningkatkan daripada menguatkan kawasan itu menjadi konservasi dan pemberdayaan bagi masyarakat di sekelilingnya. Ingat itu. Jadi bagaimana ke depannya, tadi kita sudah bersama-sama membahas, itu tergantung hasil survei. Akan dilakukan survei pendahuluan oleh BKSDA bersama-sama dengan tim kita dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari survei dan penelitian di lapangan, dan itu nanti arah dan kebijakan untuk penataan dan penguatan Pulau Hanibung itu sebagai suatu area 265 hektar itu untuk konservasi dan juga untuk pemberdayaan masyarakat itu nanti akan ditentukan setelah hasil survei dan penelitian. Pada prinsipnya pemerintah daerah menyerahkan hasil survei dan penelitian itu kepada teman-teman BKSDA dan akan melakukan regulasi terhadap hal-hal menindaklanjuti terhadap Pulau Hanibung. Satata menilai Pulau Hanibung memiliki potensi sebagai model bagaimana konservasi dijalankan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pula sebagai area destinasi wisata baru. Ia optimis Pulau Hanibung akan menjadi objek wisata yang menarik terutama bagi wisatawan mancanegara. Apalagi saat ini, tren menikmati kehidupan satwa sudah bergeser, di mana masyarakat lebih senang melihat satwa liar di habitatnya. Sementara ini statusnya sudah APL. APL itu sebenarnya kewenangannya Pemda, mau diapakan. Tapi luar biasanya Pemda malah punya visi untuk mengkonservasi ini. Meskipun statusnya bukan kawasan konservasi, tapi akan dikembangkan sedemikian rupa. Di samping untuk mengonservasi kehidupan liar, tapi juga untuk destinasi wisata. Ini kan sebuah perpaduan yang luar biasa. Ya, karena saya juga baru dengar ini, mungkin saya belum tahu banyak. Tapi kalau lihat tadi video sekilasnya, dari sisi landscape, itu saya optimis. Ini akan menjadi daya tarik, tapi justru bukan untuk masyarakat lokal. Tren masyarakat menikmati hidupan liar itu sudah bergeser. Dari yang tadinya datang ke kebun binatang untuk lihat satwa di kandang, sudah mulai jenuh. Datang ke taman safari, satwanya dilepas, masyarakatnya yang di dalam mobil, itu juga sudah mulai jenuh. Sekarang trennya adalah masyarakat ingin lihat satwa di rumahnya satwa. Nah, itu yang tren berkembang sekarang. Nah, ini pasarnya justru bukan pasar-pasar lokal, karena di beberapa, contohnya di Jawa, sekarang pengunjungnya itu 60% orang luar negeri. Dalam pengembangan Pulau Hanibung ke depan tidak menutup peluang untuk dilakukannya manipulasi atau rekayasa lingkungan, sepanjang kegiatan itu tidak merusak lingkungan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seorang wartawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kehilangan uang di rekening bank miliknya sebesar 20 juta rupiah lebih. Diduga uang tersebut dibobol orang tidak dikenal setelah korban mengalami kehilangan kartu ATM. Jainal, seorang pria yang berprofesi sebagai wartawan di Sampit Selasa 30 Januari, melapor ke Polres Kota Waringin Timur terkait dugaan pembobolan rekening bank miliknya. Kejadian itu membuat Zainal mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah lebih.
Dugaan pembobolan rekening bank bermula saat Jainal kehilangan kartu ATM pada Desember 2023. Ia kemudian mendatangi kantor bank untuk membuat kartu ATM baru dan memblokir kartu ATM lama. Setelah itu terjadi transaksi tidak wajar pada rekeningnya. Ia kembali membuat kartu ATM baru. Namun transaksi tidak wajar masih terjadi hingga 3 kali pembuatan kartu ATM baru. Setelah pihak bank menelusuri waktu dan lokasi penarikan uang di rekening milik Jainal, salah satunya terjadi di sebuah ATM mini di Jalan Jenderal Sudirman Sampit. Ketika dilakukan pemeriksaan CCTV, penarikan uang diduga dilakukan oleh seorang wanita. Penarikan uang tanpa sepengetahuan korban terjadi berulang dengan nominal penarikan uang selalu kurang dari 1 juta rupiah. Sementara pemberitahuan transaksi pada ponsel korban hanya muncul ketika nominal transaksi penarikan di atas 1 juta rupiah. Dia ngambil 900 dengan 950. SMS banking saya itu kalau berbunyi, kecuali ada 1 juta ngambil kalau bunyi. Tapi dia tahu kenapa nggak mengambil 1 juta atau lebih. Itu kan saya sudah lapor ke bank. Pihak bank menerima pengaduan saya mengganti ATM. Begitu saya ganti ATM, transaksi tetap terjadi. Saya tanya pihak bank kenapa? Ini katanya ada yang mau ngambil bang. Sedangkan ATM itu kan di kantong saya, di mana-mana kan ikut saya, gitu. Kenapa bisa terjadi? Salah dihitung kita laporan ke polisi tadi sekitar 20.850. Dari bank kan membilangkan sama saya sudah ada bang, kata Pak, katanya tuh gambaran untuk pelaku yang ngambil tuh sudah ada CCTV-nya, dia bilang. Lalu kami sama-sama ke sana ngambil CCTV-nya. Jainal menyebut tidak mengenali wanita yang diduga melakukan penarikan uang pada rekening bank miliknya tersebut. Jainal berharap terduga pelaku segera ditangkap. Pasalnya uang yang dibobol pelaku merupakan uang perusahaan media tempatnya bekerja yang dititipkan pada rekening bank pribadi miliknya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mariani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur menilai pemerataan pendidikan di wilayah ini belum maksimal. Politikus perempuan yang menjabat Ketua Komisi 3 DPRD Kota Waringin Timur ini menerima aspirasi masyarakat saat melakukan reses di Dapil 4 yang meliputi Desa Patai, Kecamatan Cempaka adalah belum adanya sekolah menengah pertama atau SMP sederajat Senin 29 Januari 2024. Akibatnya masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP cukup kesulitan mendatangi SMP di desa atau kota lain. Kondisi ini berbanding terbalik tatkala banyak pula anak dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki kendaraan untuk mencapai sekolah dimaksud. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Penyang, Kecamatan Telawang yang belum memiliki sekolah menengah atas atau SMA. Dengan dampak ini, dikhawatirkan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat, sebab sumber daya manusia atau SDM pelajar setempat cukup kesulitan untuk bersaing dalam hal mata pencaharian. Untuk itu, Mariani berharap kepada Pemkab Kotim agar dapat menindaklanjuti aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota Dewan. Hal ini pula sebagai bentuk tanggung jawab secara moral dan politis terhadap masyarakat di Dapil 4. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal
Dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman, Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Irfansyah, melantik pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS SMP Negeri 2 Sampit periode 2023-2024, Selasa 30 Januari 2024. Nia Agustin dari kelas 7H. Prosesi pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Sampit masa bakti 2023-2024 dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Irfansyah didampingi Kepala Sekolah Abdurrahman. Selanjutnya dilakukan penyerahan bendera Pataka yang bermakna sebagai ikrar atau sumpah yang tentunya merupakan tugas yang harus diemban jajaran pengurus OSIS untuk mendukung dan memajukan kegiatan OSIS sekolah menjadi teladan bagi siswa lain serta menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah. Dalam sambutan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Irfansyah menegaskan, pengurus OSIS SMP Negeri 2 Sampit setelah dilantik diharapkan menjadi pelopor dan rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam berorganisasi, sehingga akan terbentuk dan menguatkan karakter kepemimpinan bagi siswa-siswi setempat. Pesan saya sebagai Kepala Dinas kepada pengurus OSIS yang baru di SMP Negeri 2 Sampit, semoga pesan saya, mereka bekerjalah sesuai apa yang telah diamanahkan, yaitu memimpin rekan-rekannya dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun ketertiban di dalam sekolah. Mereka lah yang... Ketua OSIS SMP Negeri 2 Sampit periode 2023-2024, Turaya Enjio Wardana mengatakan, program jangka pendek yang akan dilakukan adalah menjaga lingkungan sekolah dengan mengefektifkan gotong royong sehingga akan membentuk siswa-siswi yang berdisiplin, bertanggung jawab, dan kreatif. Jadi kami ingin menekan misalnya sering mengadakan kerja bakti atau mengadakan sosialisasi tentang sampah, agar mereka sadar biar tetap menjaga kebersihan supaya sekolah tetap bersih dan tetap indah. Seperti SMP 2 yang dikenal dengan Bisma, bersih, indah, sehat, menawan, dan asri. Turaya menambahkan, OSIS sebagai sarana belajar berorganisasi dan berdemokrasi juga merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas pelajar yang bisa membantu mengembangkan sekolah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Normansa, Hayat TV. Sekolah Dasar Negeri 3 Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, menggelar peringatan Isra Miraj yang dilaksanakan di Masjid Al-Falah Sampit, Selasa 30 Januari 2024. Lantunan ayat suci Al-Quran saat dibawakan kori cilik atas nama Atska Fadil Ahlami terdengar mengalun dengan merdu dan syahdu saat digelar peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah pada perayaan yang berlangsung di Masjid Al-Falah Jalan Ayani Sampit, sekaligus disampaikan sari tilawah oleh Hasna Haira. Berikutnya dalam laporan, Ketua Panitia Pelaksana Prabu Mulia Santoso mengucapkan terima kasih kepada penceramah yang memberikan siraman rohani seraya diharapkan mendatangkan manfaat serta menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya kepada para guru, orang tua, dan peserta didik.
Sementara itu dalam sambutan Kepala SDN 3 Mentau Baru Hulu, Niat Sugeng Priyono berharap agar momen Isra Mi'raj kali ini menjadikan anak didiknya menjadi pribadi yang lebih soleh dan soleha, selain itu guna menanamkan kepedulian dengan sesama. Turut digelar kotak amal yang nantinya didonasikan untuk warga Palestina di jalur Gaza. Untuk menambah wawasan sekaligus semangat baru bagi anak didik, pihak sekolah juga menghadirkan Ustadz Ihan Imtihan asal Cilegon, Jawa Barat yang juga dikenal sebagai pendongeng nasional. Alhamdulillah pada tahun ini kita ada nuansa baru, ya, terobosan baru karena memang kita yang selama ini hanya mengundang ustadz-ustadz lokal Sampit. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mendatangkan Kak Ihan, Ustadz dari Cilegon, yang pada hari ini sedang melaksanakan rukso dan karena beliau seorang pendongeng nasional, alhamdulillah menjadikan suasana peringatan Isra Mi'raj tahun ini jadi lebih hidup dan anak-anak sangat menikmati. Mudah-mudahan ini akan bisa nanti dilaksanakan di lain kali dan ini menjadi terobosan bagus, ya, menyemangati anak-anak untuk bisa lebih ceria, lebih bahagia untuk mengikuti pembelajaran di semester ini. Sedangkan menurut Koordinator Wilayah atau Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Mentau Baru Ketapang Sukarma menyatakan peringatan Isra Mi'raj di SDN 3 Mentau Baru Hulu ini merupakan program pencerdasan spiritual melalui teknik dan cara penyampaian yang inovatif dengan menghadirkan ustadz yang juga merupakan pendongeng tingkat nasional. Dengan kegiatan Isra Mi'raj yang sudah diselenggarakan di SDN 3 Mentau Baru Hulu, yang ini adalah merupakan program pencerdasan spiritual yang mudah-mudahan dengan teknik dan metode atau inovasi cara penyampaian yang lebih inovatif, anak-anak akan lebih memahami apa itu Islam sebenarnya, apa itu manfaat dari peringatan itu. Jadi bukan hanya rutinitas saja. Yang mudah-mudahan ke depan saya tadi menekankan bahwa ada praknya, artinya sebelum kegiatan ada amaliyah yang harus dikerjakan. Seperti tadi, terima kasih dan Ustadz Ihan sudah mengajari anak-anak untuk kegiatan bersodakoh. Ini adalah salah satu ilmu dengan amal dan mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan untuk sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Sukarma menambahkan, peristiwa Isra Mi'raj merupakan manifestasi dari kehidupan beragama yang dianut umat Islam melalui pelaksanaan pengamalan dan pemahaman umat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya melalui perintah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Normansa, Hayat TV. Panitia Hari Besar Islam Masjid Nurul Iman Jalan Kopi Selatan Sampit menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan Habib Thohir bin Muhammad Al-Hadar dari Hadramaut, Yaman, Ahad 28 Januari 2024. Lantunan syair dan puji-pujian melalui pembacaan syair-syair maulid oleh grup Habsi Masjid Nurul Iman Sampit terasa bergema dengan penuh syahdu dan hikmat serta dihadiri dengan antusias oleh umat Islam setempat. Dengan penuh khusyuk dan hikmat, pembacaan syair-syair maulid Habsi ini adalah sebagai bentuk akan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dilakukan prosesi asyrakal yang mengingatkan akan sejarah Islam di masa lalu ketika hijrah Rasulullah SAW saat memasuki kota Yasif atau Madinah dan disambut dengan lantunan syair-syair maulid Habsi tersebut oleh umat Islam pada masa itu. Lantunan kalam ilahi bergema dengan syahdu dan hikmat saat dibawakan Qori Ahmad Nazib. Tentunya pembacaan ayat suci Al-Quran ini membuat suasana hening saat didengarkan dan disimak oleh para jamaah yang hadir. Sementara itu dalam tusiah yang disampaikan Habib Thohir bin Muhammad Al-Hadar dari Hadramaut, Yaman, menegaskan peringatan di momen ini menyerupai para nabi-nabi terdahulu saat mereka juga berkumpul semuanya memperingati Isra Mi'raj bersama Nabi Muhammad SAW. Habib Thohir juga menyatakan, pada hakikatnya saat ini kita bergembira dengan Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah anugerah besar dan rahmat terbesar dari Allah adalah Nabi Muhammad SAW.
Usai acara, menurut Imam Masjid Nurul Iman Jalan Kopi Selatan Sampit, Ustadz Juliansah mengatakan, bergembira dengan anugerah Allah adalah termasuk ibadah yang agung dan besar dan kita bergembira karena termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Pada intinya dari ceramah beliau tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita selaku umat Islam sepantasnya berbahagia dan bergembira dengan hadirnya Rasulullah SAW. Kemudian dengan kegiatan ini kita berharap mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Melalui momen ini pula, selain menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, umat Islam agar semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi kunci sebagai jalan untuk menuju akhirat kelak. Nurmansah, Hayat TV. Korem 102 Panju-Panjung bekerja sama dengan PT Sinarmas wilayah Kalteng 4 melalui Kodim 1015 Sampit melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, pekan lalu. Bakti sosial penyaluran sebanyak 1.017 paket sembako dipusatkan untuk 6 desa di wilayah Kecamatan Seruyan Tengah, meliputi Desa Sukamandang, Desa Ayawan, Desa Tangga Batu, Desa Gantung Pengayuh, Desa Teluk Bayur, dan Desa Derawan. Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata menjelaskan, penyaluran bantuan sembako tersebut merupakan kerjasama TNI dengan PT Sinarmas wilayah Kalteng 4 di wilayah Kodim 1015 Sampit sebagai wujud nyata kepedulian kepada masyarakat. Selain itu, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dandim juga berharap bantuan ini jangan dilihat dari berapa banyak jumlahnya, tetapi ini menjadi bukti nyata perhatian kepedulian prajurit TNI untuk membantu warga di wilayah Seruyan Tengah. Kegiatan ini adalah melaksanakan baksos pembagian sembako kepada masyarakat di 6 desa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut. Bisa kita laksanakan kegiatan pengobatan maupun kegiatan kesehatan maupun kegiatan lain-lain yang juga bermanfaat bagi wilayah sekitaran Seruyan Tengah. Sekcom Seruyan Edi Sumarno menyatakan semoga sinergitas ini ke depannya semakin solid dan kompak dalam membantu dan memajukan masyarakat serta menciptakan Kamtipnas di wilayah setempat. Kami dari pihak kecamatan ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasama antara perusahaan, TNI, kemudian masyarakat yang sehingga bisa bekerjasama dalam memberikan bantuan untuk masyarakat pada hari ini. Dan kami juga terima kasih kepada pihak TNI Indonesia yang dalam hal ini sudah senantiasa memberikan bimbingan bantuan kepada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah sehingga terjadinya keamanan, ketentraman dan ketenangan pada masyarakat kami di Kecamatan Seruyan Tengah. Warga penerima bantuan Sukirno mengucapkan terima kasih atas perhatian dari TNI dan PT Sinarmas yang telah menyelenggarakan bakti sosial pembagian paket sembako ini. Saya, Bapak Soekarno, warga Desa Sukamandang, mengucapkan terima kasih kepada Korem 102 Panju-Panjung dan PT Sinarmas melalui Kodim 1015 Sampit atas bakti sosial pembagian paket sembako. Saya merasa sangat terbantu. Terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Di akhir acara, Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata berpesan kepada seluruh Babinsa di wilayah jajaran Kodim 1015 Sampit untuk terus bekerja secara profesional dan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pengabdian yang lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nurmansah, Hayat TV.
Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.